Anda mungkin mengklik video ini karena gambar kecil itu membisikkan sebuah kebenaran. Kau selalu curiga bahwa perempuan jangan selalu mengatakan, "Aku mencintaimu," dengan cara yang sama seperti kamu kuharap mereka mau. Bahwa mereka yang sebenarnya perasaan tidak tersembunyi dalam kata-kata mereka, tetapi dalam keheningan mereka, pandangan menyamping mereka tatapan, keheningan mereka yang tiba-tiba saat kau sebutkan orang lain. Sebelum kita melanjutkan selanjutnya, saya ingin Anda berhenti sejenak. Serius, berhenti menggulir layar. Tarik napas, dan tanyakan, kamu sendiri yang melakukan ini. Pernahkah kamu punya pacar wanita? Memperlakukanmu seolah-olah kamu sangat berarti, tapi dia sebenarnya tidak pernah mengatakannya. Dia tidak pernah berkata, "Aku jatuh cinta padamu." Tapi dia menatapmu seolah-olah dia sudah pernah. Jika itu pernah terjadi padamu, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang berani, sesuatu jujur. Berikan komentar pada kata-kata, "Dia tidak pernah mengatakan itu, tapi aku merasakannya." Karena kamu tidak surat yang tak pernah dia kirim gila. Kamu tidak sedang membayangkan hal-hal ini dan kamu jelas tidak sendirian. Video ini untuk pria yang merasakan sesuatu secara mendalam tetapi tidak pernah tunjukkanlah. Untuk mereka yang tetap tenang. Sementara hati mereka terbakar. Karena mereka yang bingung dengan perempuan sinyal tetapi cukup penasaran untuk belajar alih-alih menyalahkan. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan 5 hal yang ampuh. Rahasia yang secara tidak sadar hanya ditunjukkan oleh wanita saat mereka jatuh cinta. Tidak sinyal permukaan, bukan teks-teks lucu atau emoji. Kita sedang membicarakan hal yang mendalam. Psikologi, bahasa tubuh, emosi kontradiksi, bahasa yang tak terucapkan, cinta yang tak pernah disadari kebanyakan pria, tapi kau tidak menyadarinya. Akan terjadi setelah hari ini. Karena cinta tidak selalu berteriak. Terkadang berbisik. Mari kita dengarkan. Oh, dan sebelum kita lanjutkan, aku punya sesuatu yang istimewa untukmu. Anda. Sebuah e-book gratis. Pikiran Wanita, buku panduan kontrol. Buku ini mengungkap hal-hal tersembunyi. Rahasia membuat wanita manapun mendambakanmu. Dapatkan sekarang juga. Tautan ada di deskripsi atau komentar yang disematkan. 1. Surat yang dia tidak pernah mengirim. Penyerahan diri yang lembut. Bayangkan sebuah surat yang dia tulis untukmu tetapi tidak pernah mengirimkan. Ini dimulai seperti ini. Saya tidak tahu saat itu terjadi, tapi suatu hari aku sedang menganalisismu. Aku berhenti mengujimu. Kata-kata itu, berhenti menyiapkan rencana keluar. Saya mulai lebih mempercayai keheninganmu daripada janji-janji lainnya. Ketika seorang wanita jatuh cinta, dia mulai menyerah secara emosional, tetapi tidak dengan cara yang diharapkan kebanyakan pria. Dia tidak berlutut. Dia tidak mengaku. Dia tidak bahkan mengatakan, "Aku mencintaimu." Dia melepaskan genggamannya. Dia melepaskan kendali, rasa takut, dan kebutuhan. Untuk membuatmu terkesan, kamu akan menyadari dia tidak. Anda selalu mengenakan gaun yang lebih panjang setiap kali bertemu. Dia akan menunjukkan padamu kekacauan yang dia buat, suasana hatinya yang buruk, kebenaran apa adanya. Kebanyakan pria melewatkan hal ini. Karena mereka sedang menunggu kata-kata itu. Namun cinta berbicara dalam penyerahan diri, bukan pidato. Petunjuk bahasa tubuh. Dia mencondongkan tubuh ke depan saat dia rentan, bukan saat dia sedang berusaha. Untuk memberi kesan. Bahunya rileks. Kamu seperti dia sedang menghembuskan napas. Dia mencondongkan tubuh ke depan, wawasan stoik. Senica menulis, dialah yang paling berkuasa yang memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri. Ketika seorang wanita itu memberikan dirinya apa adanya tanpa disaring, itu karena dia percaya bahwa kamu tidak akan melakukannya. Gunakan kelembutannya untuk melawannya. Bukan begitu, kelemahan. Ini adalah salah satu yang terdalam ungkapan cinta sejati. Kelembutan menyerah. Kedua, potongan puzzle yang tidak cocok. Tes emosional. Mari kita uraikan ini secara ilmiah. Dan secara perilaku. Dia menguji emosimu. Ketika seorang wanita mulai jatuh cinta padamu, dia akan menguji emosimu. Bukan karena dia kejam, tapi karena dia perlu melakukannya. Mengetahui sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Katakanlah,
Bisakah kamu menerima kebenaran yang dia sampaikan tanpa tersentak? Tes-tes ini jarang dilakukan. Langsung, dia mungkin membatalkan rencana terakhir sebentar saja untuk melihat reaksimu. Dia mungkin akan menggodamu tentang pria lain, jaga ketenanganmu. Dia mungkin akan terbuka. Ia bercerita tentang masa lalunya, lalu tiba-tiba terdiam. Untuk melihat apakah Anda akan mengejar atau mundur. Mengapa? Karena cinta membuatnya rentan, dan kerentanan memicu rasa takut. Secara bawah sadar, dia bertanya, apakah kamu cukup stabil untuk menangani bagian-bagian dari diriku? Aku sudah diajari untuk bersembunyi. Dia mengatakan hal-hal seperti isyarat verbal. Dia mengatakan hal-hal seperti, kamu mungkin mereka menganggapku berlebihan. Atau, kebanyakan, orang-orang itu pasti sudah pergi sekarang. Itu tidak benar. Hanya keraguan. Itu adalah ujian psikologis. Tautan. Ini berakar pada lampiran teori. Wanita yang cemas dan gelisah menguji keamanan dengan menciptakan konflik mikro. Wanita yang menghindari perilaku tertentu menguji konsistensi melalui keheningan. Tanggapan stoik. Marcus Aurelius mengingatkan kita, Anda memiliki kuasa atas diri Anda pikiran, bukan peristiwa eksternal. Dalam momen-momen seperti ini, jangan bereaksi. Berikan respons. Bukan dengan amarah, bukan dengan kecemasan, tetapi dengan ketenangan yang membumi. Karena ketika kamu melewati ujian emosional ini, bukan dengan menyenangkan hatinya, tetapi dengan tetap tenang dan fokus. Kamu menjadi tempat yang aman baginya. Dan itu, bagiku teman, saat itulah dia mulai jatuh cinta dalam. Cermin kekaguman 3, cermin kekaguman. Tersembunyi pujian. Jika Anda memperhatikan dengan saksama, cinta menyembunyikan sesuatu di balik pujiannya, tetapi tidak yang jelas. Bukan kamu tampan atau kamu lucu. Itu mudah. Cinta sejati terlihat dari caranya dia mencerminkan dirimu nilai-nilai. Dia mulai mengutip keyakinanmu. Dalam percakapan, dia menangkap perhatianmu frasa. Dia membanggakan kedisiplinanmu kepada teman-temannya. Dia memberitahu orang-orang bahwa dia baru saja dia melihat dunia secara berbeda. Dia hanya mengagumimu, dia sedang mengintegrasikanmu ke dalam pandangan dunianya. Alam bawah sadar isyarat. Dia mulai menyesuaikan rutinitas yang sesuai dengan rutinitas Anda. Tidur lebih awal jika Anda bangun pagi, membaca karena kamu memang melakukannya, menulis jurnal karena kamu pernah menyebutkannya sekali. Emosional kontradiksi. Bahkan ketika dia tidak setuju bersamamu, dia melakukannya dengan rasa ingin tahu. Bukan pertempuran. Kontradiksi emosional mengapa? Karena dia tidak berjuang untuk menang. Dia berusaha memahami kamu. Karena kamu lebih penting daripada egonya. Lebih dalam lagi kebutuhan. Secara psikologis, ini berasal dari naluri feminin untuk menjalin ikatan melalui kekaguman. Bukan hanya fisik. Ketertarikan. Ini adalah penggabungan identitas. Stoik perspektif. Kaum Stoa berbicara tentang kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan sejati. Ketika seorang wanita melihat kedisiplinanmu, visimu, konsistensi, dan menghormatinya, dia tidak terpesona oleh wajahmu. Dia terpesona olehmu, karaktermu. Keempat, nyala api di balik matanya, samar. Kecemburuan. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah singkat. Ada seorang pria bernama Eli. Diamlah, bijaksana, seorang stoik dalam balutan modern. Dia bertemu dengan seorang wanita, sebut saja dia cermin. Cerdas, periang, dan peka secara emosional. Mereka berkencan santai selama beberapa minggu. Lalu suatu hari, di malam hari, Meera melihat Eli tertawa bersama wanita lain di sebuah kafe. Hanya tawa, tidak lebih dari itu. Malam itu, Meera mengirimkan sebuah kecemburuan pesan aneh. Semoga kamu bersenang-senang di sana. Kencan minum kopi kecilmu. Dia menghadapinya. Dia tidak mengaku. Namun, sesuatu retak. Retakan itu adalah kecemburuan yang halus, dan itu hanya terlihat ketika jantungnya dalam bahaya. Petunjuk perilaku. Dia secara acak menyebutkan nama-nama wanita lain yang sudah kamu bicarakan. Dia bertanya, apakah kamu masih berhubungan dengan mantanmu, dengan setengah tersenyum. Dia terdiam saat kau menyebutkannya. Nama wanita lain. Kebanyakan pria mengabaikannya. Ini dianggap sebagai drama,
tapi sebenarnya bukan drama. Ini adalah data. Mengapa? Karena kecemburuan adalah cermin emosi. Kita hanya merasakannya ketika seseorang memiliki kekuasaan atas emosi kita. Pengamatan stoik. Tujuannya bukan untuk memanipulasi ini emosi, tetapi untuk memahaminya. Epictetus berkata, kita tidak terganggu oleh hal-hal materi, tetapi melalui pandangan yang kita miliki terhadap mereka. Ketika seorang wanita merasa cemburu secara halus, dia menganggapmu sebagai miliknya, meskipun dia mengatakannya. Itu bukan kendali. Itu adalah sebuah wahyu. Hadapi dengan tenang. Kesadaran. Bukan kesombongan, bukan hukuman. Karena ketika cinta datang, seringkali datang dengan bayangan. Dan kecemburuan adalah salah satunya. Dari mereka, ketakutan 5. Ketakutan yang tak bisa ia sebutkan namanya. Takut akan kehilangan. Inilah sebuah paradoks yang harus Anda pahami. Ketika seorang wanita mulai takut akan ketidakhadiranmu lebih dari sekadar menginginkan kehadiranmu, dia sudah terlanjur terlibat. Ketakutan ini jarang terjadi. Terlihat seperti kepanikan, muncul dalam ukuran kecil, sinyal lembut. Dia memeriksa ulang milikmu waktu penerbangan. Dia mengirim pesan, beritahu aku saat kamu sampai di rumah dengan selamat. Dia berkata, aku entah kenapa, tapi aku merindukanmu. Tiba-tiba saja. Kesimpulan dia tidak mengatakan, aku mencintaimu. Dia mengatakan, hati-hati, katanya, di mana kita berada. Kamu? Dia berkata, aku bermimpi tentangmu, kiri. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah cara jiwa berkata, aku telah membayangkan hidup tanpamu, dan aku tidak menyukainya gambar. Psikologi keterikatan. Hal ini berakar pada ikatan yang aman. Ketika cinta semakin dalam, rasa takut akan perpisahan pun muncul. Menjadi nyata. Prinsip Stoa diterapkan. Kontrol atas emosi bukanlah penindasan. Itu adalah kesadaran. Saat Anda melihat rasa takut ini, jangan abaikan saja. Jangan mengejeknya. Cukup pegang saja. Ruang. Karena di ruang itu, dia hanyalah seorang wanita yang berusaha mempertahankanmu. Dia seseorang yang sudah memberikanmu sebagian dari jiwanya dan takut kehilangan hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Cinta, saudaraku, jarang sekali rasional, tetapi selalu mengatakan yang sebenarnya jika Anda cukup sabar untuk mendengarkan. Sekarang kamu tahu. Rahasia-rahasia itu bukan jenis rahasia yang tertulis di buku atau diajarkan dalam kursus, tetapi yang tersembunyi dalam tatapan, gerak tubuh, kontradiksi, dan keheningan. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, jangan abaikan. Dia mungkin tidak mengatakan dengan ringan. Dia mungkin tidak berkata, aku cinta kamu, tetapi jiwanya sudah melakukannya. Dan jika kamu adalah seorang pria yang berjalan di dunia ini dengan kekuatan yang tenang, wawasan yang mendalam, dan maskulinitas yang berlandaskan kenyataan, maka Anda berhak untuk melihat apa kebanyakan orang melewatkannya. Jika kamu pernah merasakan seorang wanita, aku mencintaimu meskipun dia tidak mencintaimu mengatakan. Berikan komentar pada kata yang terlihat di bawah ini. Biarkan orang lain ketahuilah bahwa mereka tidak sendirian. Sukai video ini. Jika hal itu sesuai dengan pengalaman Anda. Berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak pemikiran stoik yang mendalam. Psikologi untuk pria modern. Dan berbagi ini disampaikan kepada seorang teman yang perlu mendengarnya. Ini karena cinta itu tenang, tapi memang begitu adanya. Tidak pernah tak terlihat. Sampai jumpa lagi, tetap tenang, jaga jarak. Tetaplah membumi. Inilah stoikisme untuk modern.